Miris pemirsa, faktanya banyak anak-anak kecil terlibat tindak kriminal. Disebut ada beberapa pemicunya, termasuk iseng, tanpa tahu dan tanpa bisa menghitung risiko serta dampak fatalnya. Bat di jerobat, bat di jerobat. Bat di jerobat. Seperti ini kepanikan melanda saat warga berjibaku memadamkan api di Jalan Tipar, Kota Sukabumi yang terjadi pada awal Mei lalu. Sejumlah rumah warga diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal, bahkan sebagian rumah milik anggota polisi nyaris ludes dilalap api. Meski asap sudah terlanjur melahap beberapa rumah, namun kebakaran akhirnya bisa dipadamkan dan tak makin merembet ke rumah lainnya. Sempat bingung dari mana asal muasal api muncul, hingga diketahui belakangan ternyata anak berusia 9 tahun berinisial ABH pelakunya. Ia diamankan saat mencoba melakukan aksinya kembali, membakar rumah warga saat menjelang subuh. Rangkaian teror pembakaran rumah yang menggegerkan warga itu terjadi sejak 2 hari terakhir. Sedikitnya ada 13 titik api teridentifikasi yang tersebar di RW 06 dan wilayah perbatasan RW 05 Tipar, Kota Sukabumi. Disebut teror bakar rumah dilakukan hanya sekedar iseng, sekaligus terinspirasi dari film yang sering ditontonnya di televisi. Oh, itu ibunya keluar tuh. Masukkan kantong itu. Entah terinspirasi dari mana, belum diketahui pula apa tujuannya, yang pasti terekam CCTV. Seperti ini aksi sejumlah bocil alias anak-anak kecil di dalam sebuah toko pakaian. Diduga salah satunya memang sudah membawa korek api, kemudian menyelutkannya ke baju-baju di gantungan. Sejurus kemudian mereka berlarian, tak lama asap mengepul dan muncul kobaran. Sempat sebabkan kepanikan, namun pengelola dapat mengendalikan api sehingga tak sebabkan kebakaran yang besar. Anak-anak sejatinya belum memiliki pikiran perbuatan kriminal, disebut hanya bertindak berdasarkan rasa ingin tahu, mencari kegembiraan tanpa memikirkan resiko dan dampak setelahnya. Anak itu ada memang pada dasarnya ada iseng, ya, iseng dalam tanda kutip gitu ya, ada kecenderungan untuk iseng. Di balik iseng itu apa sih? Ada rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, dan kurang memikirkan efek jangka panjangnya apa, konsekuensi jangka panjangnya apa. Itu latar belakangnya iseng. Jadi tidak ada kepikiran misalnya, oh saya memang mau menyakiti, mau merusak. Jadi memang karena rasa ingin tahu, pengen tahu kalau dibakar sedikit jadinya seperti apa, kalau ini aku bakar jadinya seperti apa. Nah kalau memang pendampingannya kurang gitu ya, kontrol terhadap anak ini kurang, ya anak bisa mencoba-coba di luar batas-batas yang seharusnya gitu. Peran kontrol sosial, sekolah, dan pendampingan orang tua jadi sangat penting untuk menekan jumlah kasus kriminal anak, terlebih mudahnya akses digital saat ini. Jadi pendampingan di sini mulai dari orang tua yang mendampingi dalam arti tahu anaknya nonton apa sih, gitu ya. Kalau kaitannya dengan kasus-kasus yang ramai belakang ini, apa saja yang dikonsumsi, apakah sudah sesuai dengan usianya, apakah ada muatan-muatan yang memang dipersepsikan secara salah, ditangkap secara salah oleh anak, gitu, sehingga butuh komunikasi. Dari sekolah juga melakukan hal yang sama, karena sekolah kan isinya guru-guru yang perpanjangan tangan orang tua. Aware ketika anak-anak mulai membicarakan hal-hal yang kayaknya nggak sebatasnya dengan usianya. Misalnya mereka berbicara tentang game, bicara tentang film yang memang nggak sesuai dengan usianya. Atau Data EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan sejak 2017 sampai akhir 2024, sebanyak 40.079 anak terlibat kasus hukum. Dan di antaranya 8.351 anak menjadi tersangka berbagai kasus kejahatan. Sepanjang tahun 2025 saja sudah 1.481 anak terlibat kasus kriminal. Berdasarkan kasusnya, wilayah Polda Sumatera Utara menempati peringkat tertinggi. Rio Pramasta, Agung Maulana melaporkan.